Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Nordiana MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan Pak Ropal Arya Silo SPD MPD sebagai fasilitator, Pak Irwandi Juhairin SP sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Nordiana calon guru penggerak. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson. 2. Serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Guru dapat menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostis konektif dan non-konektif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil pelajar. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi: konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu dengan cara guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan model lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Di sini akan nanti dibahas dari modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, sampai 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi 1.1 filosofi KHD, yaitu menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah hanya menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing, dan memastikan dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 1.2 nilai dan peran guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dan itu adalah berhubungan dengan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus berpikir dari pertanyaan-pertanyaan. Apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. 2. Guru mewujudkan kepemimpinan pada murid. Itu adalah berhubungan dengan peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran pastilah mampu merancang pembelajaran
berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. 2. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 37 pembelajaran untuk 37 siswa, tetapi pembelajaran berdiferensiasi pastilah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Satu titik tiga, visi guru penggerak dapat melakukan pendekatan IA pada tahapan bakja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pada pemetaan belajar siswa. A. Ambil pembelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Keterkaitan materi dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan visi yang berpihak pada murid tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.4 Budaya Positif. 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, yang di dalamnya ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan mampu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan dari koneksi ini adalah 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. 2. Visi misi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Oke, sampai di sini dulu pemaparan saya. Thanks for watching. See you next time.